Saya kembali mengingatkan bahwa seminar ini bentuknya free, digital hangout gratis, tapi untuk sertifikat saja yang berbayar, itu saja. Jadi absennya itu berdasarkan dari berapa serti yang mau dipesan, itu saja, tidak ada absen dari sini, tidak ada absen dari mana-mana, hanya yang mau berbayar sertifikat saja yang saya absen, aman. Pokoknya tapi digital hangout kita berikan gratis, itu saja. Oke, Pak Miftah sudah siap untuk sharing materinya? Oh, sudah ya? Sebentar. Saya save dulu. Saya save. Ya, kita connect lagi ya. Sebentar, Pak. Saya lagi download. Kita show in folder. Kita masuk kembali ke Zoom, share screen, files, bentar. Ya, itu Mas. Saya kasih nama COVID Learning nih. Oke. Masuk gak, Pak? Masuk. Mantap. Masuk. Oke. Ya, masuk. Oke, Pak Miftah sudah bisa dimulai untuk membawakan materinya. Oke. Tunggu sebentar. Ibu, untuk bertanya atau mungkin sharing, bisa di kolom chat Zoom ya, Pak ya? Untuk sharing atau mungkin bertanya ya, Pak ya? Ya, ini nanti bisa berinteraksi? Iya, boleh. Ntar interaksinya setelah seminar aja, Pak. Sengaja saya mute dulu, supaya Bapak bisa menyampaikan materi dulu dengan tidak diganggu oleh noise yang lain gitu kan, Pak. Takutnya ada yang ngajar atau apa, biar Bapak juga konsentrasi dulu. Oke, Pak. Jadi ntar setelah seminar Bapak, kita kasih pertanyaan selama kurang lebih 10 menit sampai 15 menit lah. Soalnya jam 10.30 sudah berlanjut kembali nanti, jam 10.30. Jadi cuma 1 jam sekarang. Oke, boleh dimulai Bapak. Siap. Oke. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan senantiasa niat baik untuk memperbaiki kehidupan bangsa kita melalui pendidikan di Indonesia. Baik Bapak Ibu semua, ini sebenarnya kalau lebih mantap kalau kita tetap muka, kalau kita ketemu langsung, ya nggak Pak Samuel? Iya, bisa berinteraksi, kita bisa kenalan, kita bisa tepuk tangan sama-sama, kita bisa ice breaking sama-sama. Tapi karena COVID-19 yang belum berakhir, terpaksa dengan segala kemampuan yang ada, dengan segala kekurangan yang ada pula, kita adakan Zoom meeting ini untuk bersama-sama kita mengkaji, untuk bersama-sama kita menelaah, untuk bersama-sama kita sharing. Karena yang paling penting adalah kita sharing di sini pengalaman Ibu semua, Bapak semua, dan bagaimana kita mengambil sebuah solusi untuk kedepannya. Baik Pak Samuel, saya mau tanya dulu, apakah suara di sana jelas? Sangat-sangat jelas, Pak. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas-jelas, Pak. Halo? Halo, jelas-jelas, Pak. Loh, saya nggak... Suara saya jelas? Sebentar. Suara saya nggak kedengaran, Pak. Tes. Halo. Suara saya jelas? Dengaran? Jelas, Pak. Apa suara saya mati ya? Oke, ini ada komentar dari... Oh, jelas katanya. Oke, siap. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Baik, saya silakan Pak Samuel untuk membuka slide-nya. Oke, sebentar Pak. Sudah Pak? Pak Samuel, sudah, belum, halo. Pak? Halo, sudah Pak? Apa belum sih? Sebentar. Ya, suaranya baru nongol lagi nih. Baru muncul lagi suara Pak Samuel.
Iya, udah ini Pak, udah ke-share belum? Udah, silakan diklik presentasinya, Mas. CC. Oke. Ya, diperbesar saja. Diperbesar saja. F5. Nah, ini dia. Oke. Selamat datang kepada Ibu Diah Dewiani. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat slide yang dibagikan oleh Pak Samuel di sini. Kita mengambil tema sikap guru dalam menghadapi penurunan minat dan motivasi belajar, kemudian prestasi belajar siswa menurun gara-gara pembelajaran jauh. Oke, sebelumnya akan kenalan dulu sama Ibu semua, Bapak Ibu semua, biar kita makin akrab. Baik. Jelas ya, nama saya di situ Miftah Nur Rahim. Ya, saya lahir tanggal 9 bulan 9 tahun 90 ya. Ini angka 9 semua. Di jam 9 lebih 99 menit ya. Oke, next. Ya, saya lahir di kota Cirebon, Jawa Barat. Next. Next, Mas. Oke. Nah, saya lulusan sarjana teknologi pendidikan dari Universitas Negeri Malang dan juga juga 2 teknologi pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Atau yang bisa Suaranya hilang, Pak. Saya aks to unmute. Oke. Jelas lagi? Nah, jelas. Oke, lanjut, Pak. Next. Halo? Halo. Jelas suara saya? Jelas, Pak. Halo? Suara saya? Jelas, Pak. Apa suara saya nggak kedengeran ya? Samuel, bagaimana? Ya, suara Bapak jelas, tapi suara saya apa kedengeran, Pak? Sebentar. Halo? Tes. Oh, suara Pak Miftah dan Tolong, suara Pak Samuel. kalau suara saya nggak kedengeran, langsung konfirmasi saja. Oh, berarti karena mungkin saya share screen, Pak, jadi nggak kedengeran suara saya. Dua-duanya suara jelas, oke. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan diklik lagi Pak Samuel. Diperbesar lagi silakan. Oke. Yang tadi ya. Nah, dari 2010 sampai sekarang saya menggeluti sebuah profesi yang dimulai dari UFM itu motivator. Kemudian sebentar, Pak. Bentar dulu. I-nya adalah instruktur ya. F-nya adalah fasilitator. Silakan next lagi. T-nya adalah sesuai posisi saya sekarang adalah trainer. Next lagi. Nah, A-nya adalah akademisi. Saya dari tahun 2014 menjadi seorang dosen di sekolah di keguruan ilmu pendidikan. Dan hanya adalah hidup ya. Jadi dari 2000 sampai sekarang saya masih hidup, alhamdulillah. Kalau disingkat namanya Miftah gitu ya. Oke, next. Next, Pak. Nah, ini buku yang saya tulis, Bapak Ibu semua, judulnya adalah Menjadi Sarjana Basi. Buku ini alhamdulillah setelah cetak ratusan eksemplar terjual ya. Kemudian juga next saya pernah meraih penghargaan sebagai pemuda pelopor bidang pendidikan pada tahun 2017. Kemudian juga tingkat profesi oleh
Bapak Heriawan itu penghargaan oleh Gubernur Jawa Barat sebagai pemuda pelopor. Kemudian juga undang KJRI Malaysia pernah tahun 2017 untuk mengisi seminar hypno-teaching dan learning guru-guru di Jadi waktu diundang langsung untuk memberikan pembelajaran training hypno learning and teaching. Next, ini tadi mungkin udah perkenalan. Next aja. Ini pengalaman saya. Terus, oke, kita ya. Sebenarnya kalau kita berinteraksi langsung, mau ada sebuah game gitu ya, banyak di sini yang udah saya persiapkan untuk membuat suasana kita pada pagi ini sedikit akrab karena memang jarak makan kita. Tapi karena kita tidak bisa berinteraksi, akhirnya loncat aja lah, nggak apa-apa, galang ke materi. Baik Bapak Ibu semua, punya sebuah pertanyaan yang disadur dari Facebook ya. Oke, tulis satu kata. Apa yang Anda rasakan ketika melakukan pembelajaran jarak jauh? Cukup satu kata. Jangan dulu next. Oke, saya kasih waktu sekitar detik untuk menulis sebuah kata yang cocok untuk menggambar perasaan Anda ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Apa kira? Satu kata saja. Satu kata saja. Di kolom chat boleh dijawab ya, Pak ya? Itu 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Udah ya. Kalau udah. Nih, jawabannya banyak tuh, kalau Pak. Pusing, hampa. Bapak Ibu semua sim kata itu kemudian cocokkan dengan slide yang saya tunjukkan. Silakan, Pak. Next, oke. Ada yang sedih, ada yang hampa, ada yang lelah. Oke, terus. Nggak apa-apa, silakan. Kita akan coba cocoknya slide yang pertama, ada yang malas? Oke. Kan. Coba jawab sendiri, ada yang malas? Ada tadi saya baca lelah. Ada yang hampa, ada yang bosan. Oke, apa lagi? Fantasi, apa itu fantasi? Bosan semua kayaknya, Pak. Apalagi tadi? Oke, malas, mengesalkan. Oke, silakan diungkapkan semuanya, nggak apa-apa. Ya. Next. Oke, Pak. Next, Pak. Nggak puas. Oke. Sedih, ya. Nah, ini dia, ada yang nggak semangat. Nah, ini jangan sama gambarnya ya, tolong ya. Tolong jangan fokus sama gambarnya. Ada semangat, pasti banyak yang nggak semangat. Pasti banyak semangat. Oke. Next lagi, Mas. Next lagi. Yang ketiga. Apa ini yang ketiga kira-kira? Nah, bad mood. Pasti banyak juga yang bad mood. Bapak Ibu semua nih ngajar jarak jauh, nggak ketemu sama siswa, di rumah aja, suasananya gitu-gitu aja. Pasti mempengaruhi banget nih. Apalagi kedua orang tua itu juga guru dan mereka sering ngeluh juga gitu. Kayak sering belajar jarak jauh itu kadang bosan gitu ya, pengen ketemu murid, berinteraksi. Oke, next lagi. Kita lihat apa ini. Next. Apa lagi kira-kira? Nah, sebel. Iya, sebel ya. Ini juga kecewa. Ada yang kecewa juga nih. Waduh. Kenapa? Siapa yang mengecewakan Ibu nih? Kecewa ya. Nah, next yang kelima. Mas Sam, yang kelima. Apa?
Nah, biasa aja. Ayo, siapa yang biasa aja nih? Oh, saya mah pembelajaran. Oh, peserta yang membuat kecewa, Pak. Iya, memang suasananya saat ini sungguh mengecewakan. Banyak yang kecewa dengan suasana sini. Tapi yang terakhir nih, biasa aja Pak nih. Sekolah biasa, di rumah biasa, ya pokoknya biasa aja lah. Oke, next. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah, bagaimana dengan siswa? Nah, ini dia nih. Ini ada komentar dari salah satu teman-teman, kepedulian orang tua katanya. Oke, ntar kita bahas juga. Dan nanti kita akan ada sesi jawab, sharing, ya bagaimanapun saya sebagai pemateri, good sekali masukan dari teman-teman juga, sharing dari teman-teman juga begitu. Bagaimana dengan siswa Anda? Pertanyaannya, apakah sama dengan Anda rasakan sekarang? Apakah mereka juga bosan? Apakah mereka juga bad mood? Apakah mereka juga sebel? Apakah mereka juga nggak semangat dalam belajar? Jawabannya adalah mungkin ya. Sebagian besar dari siswa kita merasakan hal yang sama dengan apa yang kita rasa, bahkan lebih. Ya, next Pak. Nah, apakah malas? Mungkin, ya. Next. Gak semangat. Next. Bad mood. Next. Sebel. Ya, mungkin ya. Dan biasa aja. Mungkin ada siswa-siswa yang merasa di rumah biasa, di sekolah biasa. Oke, next. Ini karena pengaruh dari schools yang ditutup, sekolah yang ditutup. Bahkan tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia merasakan dampak yang sangat luar biasa dari COVID-19 ini. Next. Dampak pandemi, kualitas pendidikan global mengalami penurunan. Iya, ini adalah fakta yang tidak bisa dibantahkan Ibu Bapak semua, bahwa kualitas pendidikan global saat ini sedang mengalami penurunan, sedang mengalami degradasi, sedang mengalami sebuah kemunduran yang sangat luar biasa. Bisa kita bayangkan, sebuah kurikulum dirancang untuk beberapa tahun ke depan, yang melewati tahun 2019, 2020, 2021, mungkin harus mengalami sebuah kendala kemacetan yang sangat luar biasa akibat COVID-19 ini. Inilah yang disadari betul oleh Kemendikbud dan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Sehingga mereka berkomentar. Mereka mengatakan bahwa, next, ini komentarnya, kualitas pendidikan Indonesia juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Kualitas pendidikan Indonesia mengalami hambatan yang sangat luar biasa. Baik dari segi teknis maupun dari segi penyampaian yang Bapak-Bapak Ibu rasakan semuanya mengalami kendala yang begitu sangat hebat sekali. Next. Kemendikbud, saya mengutip dari Pak Menteri nih, Pak Nadiem, mengatakan bahwa standar pembelajaran secara daring tidak bisa disamakan dengan muka di sekolah. Betul. Saya lihat video beliau yang mengatakan bahwa saat ini kondisi Indonesia sedang mengalami sebuah dilema yang sangat luar biasa. Sudah mengalami opsi sangat luar biasa. Kita tidak lagi mengandalkan kualitas dalam pembelajaran. Kita tidak lagi mengedepankan bagaimana seorang guru bisa menyampaikan materi dengan baik dan benar agar tersampaikan kepada siswa. Pilihannya ada dua, yaitu tetap belajar dengan kondisi yang ada saat ini, tetap belajar dengan kondisi keterbatasan saat ini, dengan tidak bertemunya fisik, tidak bisa tatap muka, tidak bisa ngobrol langsung, tidak bisa menyampaikan diri melalui gestur tubuh yang lihat, atau tidak belajar sama sekali. Itu pilihannya. Jadi kondisi berat saat ini yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia adalah
Dua tadi, belajar dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk efektif atau tidak belajar sama sekali. Pilihannya dua. Pasti kita memilih kondisi yang terbaik. Kondisi yang benar-benar berpihak pada pendidikan kita, yaitu belajar dengan semua keterbatasannya. Betul ya Bapak Ibu ya? Belajar dengan semua keterbatasannya. Sehingga prioritas utama dari negara kita saat ini adalah satu, bagaimana membuat siswa kita teramatkan dari COVID-19. Prioritasnya itu, bagaimana membuat semua siswa, guru-guru, dan orang tua terselamatkan dari COVID-19. Sehingga prioritas utamanya bukan lagi mengenai kualitas pendidikan. Itu yang bisa saya tangkap dari video beliau. Mungkin nanti kita bisa sharing, kalau saya mohon dimaafkan, diluruskan ya, kita bisa sharing-sharing. Begitu. Tapi, nah artinya nih, tapi hal ini tidak disadari betul oleh sebagian orang tua. Ya. Berdasarkan survei dari UNICEF pada awal Juni terhadap 4.016 responden dari 24 provinsi dengan rentang usia 14 sampai 25 tahun, ini kira-kira SMP ya, SMP kelas berapa nih? SMP kelas 2 sampai mahasiswa 24 tahun, mahasiswa abadi kali. Mahasiswa yang lulus. Hasilnya bagaimana? 69% merasa bosan belajar di rumah. BDR ya, di sini singkatnya BDR. Dan selama BDR itu responden mengalami dua tantangan utama. Yang pertama, 35% kesulitan akses internet dan 38%-nya kurang bimbingan guru. Ini yang mereka keluhkan. Jadi dari 90% itu 35%-nya kesulitan akses internet. Jadi memang hal teks dari segi internet, koneknya, kemudian biayanya, kemudian cara penggunaannya, hal-hal teknis seperti itu yang mungkin belum menyentuh orang-orang dari bawah, mohon maaf. Kemudian 38% kurangnya bimbingan guru. Nah, ini dia masalahnya nih. Kita masalahnya. Masalahnya adalah ada sebuah jembatan, ada sebuah gap antara pemahaman orang tua, antara pemahaman siswa dengan apa yang dilakukan oleh guru itu sendiri. Sehingga yang terjadi di rumah, ya dia nih, pemerintah sudah dari kementerian sudah mengkampanyekan belajar di rumah. Kemudian juga orang tua diharuskan bimbing anaknya, dan guru juga diharuskan untuk merancang sebuah pembelajaran dirasa efektif untuk siswa-siswinya. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di rumah? Ini di sini. Apakah sudah ideal keadaannya? Seperti itu kan? Next. Betul, Pak. Ini gambarnya horor ya, Pak Samuel ya. Ini gambarkan bagaimana keadaan di rumah. Nah ini dia. Jadi kecemasan berlebihan dari orang tua siswa, terutama dari orang tua yang anaknya menginjak remaja. Jadi saya perhatikan ada kecemasan yang berlebihan dari orang tua. Apakah masa depan mereka bisa terselamatkan dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, apalagi yang ingin lulus dari SMA, kemudian melanjutkan perguruan tinggi, bagaimana nanti lainnya, bagaimana nanti mengerjakan soal-soal masuk kuliah dan lain sebagainya. Ini yang menjadi sebuah kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan dari orang tua, yang sebenarnya justru akan menimbulkan efek buruk bagi orang tua itu sendiri maupun anaknya. Kalau kita bicara tentang sains, bagaimana New Language Program, yang tadi mas, kita sharing kecemasan tadi. Mungkin teman-teman juga sambil menyimak, ada hal yang baru mungkin pernah juga dengar atau mungkin sudah menguasai, nanti kita bisa sharing-sharing. Bagaimana kecemasan berlebihan ini bisa mempengaruhi kondisi orang tua itu sendiri pun anaknya. Jadi kalau berbicara tentang NLP, Neuro Linguistic Program,
bagaimana memprogram bahasa kita agar mudah dipahami oleh orang yang menerima pesan kita. Kecemasan berlebihan ini sangat berpengaruh. Kecemasan berlebihan ini sangat membuat orang yang menerima pesan kita merasa tidak nyaman. Apalagi dari orang tua ke anaknya. Kecemasan ini membuat orang tua susah sekali untuk berpikir jernih ke depannya. Sehingga banyak sekali perasaan-perasaan negatif yang ditimbulkan dan juga kata-kata negatif yang dikeluarkan. Ini yang berbahaya. Contoh, orang tua bilang begini sama anaknya, lu mau jadi apa sih? Belajar nggak bener lu. Di sekolah, lu nggak sekolah, tapi lu di sini nggak belajar. Lu mau jadi apa kapan? Nah, itu kadang kata-kata itu membuat siswa, membuat anak merasa dirinya tertekan. Sehingga mereka tidak membuka mindset-nya untuk membuka tentang impian di masa depan. Ini sangat berbahaya sekali. Sehingga kecemasan itu justru akan menekan anak, alam bawah sadar anak, untuk berontak terhadap orang tuanya. Nah, efek dari kata-kata yang dilontarkan oleh orang tua itu sendiri. Samping itu juga, kecemasan lebihan juga membuat hormon kortisol dari orang tua dan anak itu sendiri meningkat. Sehingga ketika kita cemas, hormon kortisol dalam tubuh kita yang diproduksi oleh pangkal saraf di otak kita, ini membuat organ-organ dalam kita tidak bekerja maksimal. Ya, terutama jantung, kemudian pankreas, hati, ginjal, liver, dan lain sebagainya tidak maksimal. Sehingga sangat berpengaruh terhadap kesehatan dari orang tua itu sendiri. Nah, ini dia masalahnya nih. Nanti kita akan temukan titik temu di mana banyak sekali komplain-komplain dari orang tua atau kata-kata negatif dari orang tua yang meledak, yang boom, itu di Twitter, di IG, di Facebook banyak banget komentar negatif dari orang tua. Apalagi yang langsung ditolak oleh guru. Wah, ini sangat sedih sekali. Ya enggak, Pak Samuel? Benar sekali. Nah, Pak Samuel, masih semangat Pak Samuel? Masih, kita memang melihat era kali ini ya, di mana guru itu selalu disalahkan orang tua, padahal gurunya udah ngajar. Suara gak kedengeran nih, Pak Samuel. Halo. Padahal saya tidak di-mute loh. Halo. Tes. Oke, silakan di-mute dulu Pak Samuel. Oke. Yang kedua, apa terjadi di rumah? Setelah kecemasan tadi mengenai bagaimana nanti masa depan anak saya, bagaimana nanti kalau anak saya nggak belajar, bagaimana segala macam. Ini kecemasan yang berlebihan sehingga menimbulkan kata-kata yang negatif dan diterima oleh anak. Ya, nah ini dia. Orang tua yang menyerah mengajar anak di rumah. Nah, ini dia salahnya nih. Ketika orang tua sudah merasakan kekerasan yang luar biasa dan luar biaya. Cemas nanti gimana kuotanya, cemas gimana nanti saya bayar SPP-nya, luar biaya. Sehingga orang tua merasa sudah menyerah. Sudah asa. Lu percuma gue ajarin juga misalkan gitu. Kamu percuma saya ajarin juga. Kamu percuma mama ajarin juga. Gak ada gunanya. Misalkan gitu. Kamu nih main terus, gak ada gunanya. Sehingga kata-kata menyerah itu membuat anak juga, yang pertama anak rasa akan tidak hatikan lagi. Yang kedua, anak akan lebih berontak lagi. Nah, yang ketiga nih, orang tua sulit mengontrol anak yang kecanduan gadget. Nah, ini dia nih masalah yang luar biasa juga. Banyak PR banget nih. Saya juga sering banyak konsultasi dari orang tua. Anak saya kok semenjak belajar di rumah, semenjak COVID-19 lebih sering main game, lebih sering mainnya daripada belajarnya, lebih sering ke gamenya daripada pelajaran sekolahnya. Dan bahayanya adalah berdampak pada perilaku anak yang lebih berbahaya sekali. Jadi efek domino dari kurang mengontrol gadget anak ini sehingga mereka lebih banyak main game, buka situs-situs yang mengerikan, kemudian banyak juga
konten-konten negatif sehingga mempengaruhi betul dari perilaku anak itu sendiri. Saya 2 minggu yang lalu di chat sama seorang guru, dia Pak Guru, Pak, anak saya perilakunya berubah semenjak belajar di rumah, dan dia sering melawan orang tua. Nah ini, dia sering melawan orang tua. Bagaimana solusinya, Pak? Saya cuma bisa ngasih pertanyaan. Saya runut lagi. Apakah Pak stres di rumah? Jawabannya, ya stres Pak. Apakah Bapak cemas, terlalu mencemaskan dia di rumah? Iya Pak, stres Pak. Apakah Bapak kurang kontrol omongan Bapak? Iya. Iya Pak, benar Pak. Ah, itu dia makanya. Sehingga anak mudah sekali merasa tertekan dan tidak nyaman dengan orang tuanya. Dan selanjutnya yang terakhir ini stres, masalah stres. Berdampak domino pada masalah stres orang tua. Kecemasan belum tentu stres ya. Kalau cemas itu bisa dalam bentuk yang wajar. Misalkan orang cemas kalau tidak bawa uang, itu dalam yang wajar. Orang cemas kalau keluar rumah, ketika dia tidak pakai masker, itu yang wajar. Tapi ketika terlalu berlebihan, kemudian sudah menyerah, kemudian yang sudah tidak mengkontrol anaknya main gadget, akhirnya masalah yang utama adalah stres. Ini yang menyebabkan orang tua meledak emosinya, kemudian menuangkan ke media sosial, dan akhirnya viral, sehingga banyak sekali orang tua yang terpacu emosinya lagi dan menganggap, oh ini sama nih sama gue nih, ini sama kayak gue nih, gitu. Akhirnya mereka juga jadi kayak semacam efek rantai gitu, semacam efek rantai yang itu semacam apa tadi, apa istilahnya, gunung berapi, mata gunung berapi yang sekali satunya meledak, semuanya meledak karena kesamaan tadi. Nah, kita saat minat belajar dan prestasi siswa menurun. Nah, kita ada beda banget nih pada zaman old ya. Zaman itu waktu saya kecil tahun 90-an, tahun 95 sampai tahun 2000, kalau pelajaran saya jelek ya saya dimarahin gitu ya. Kalau prestasi menurun ya saya dimarahin. Betul nggak, Samuel? Iya benar Pak, benar sekali, itu udah korban lah kita zaman dulu tuh udah korban. Zaman sekarang bedanya, zaman sekarang justru ketika prestasi menurun, minat belajar menurun, gurunya yang dijadikan kambing hitam. Karena perilaku yang berubah, kemudian teknologi yang semakin luar biasa menghentikan peran dari manusia, peran dari guru itu sendiri. Bahkan sekarang sudah banyak sekali pembelajaran online, sehingga tadi guru yang disalahkan oleh orang tua. Nah, bagaimana sih jika sudah terjadi? Nah, ini dia nih. Kita waktunya sebentar lagi Pak Samuel. Iya Pak, kita singkat aja. Waktu berapa menit lagi Pak Samuel? Sekitar biar saya cepetin dikit nih. 1 jam lagi Pak, 10.20 kita. Suara Pak Samuel, suara nggak kedengeran nih? Halo, 1 jam lagi Pak, 10.20 kita selesai. Halo, suara Pak Samuel. Suara. Nah, halo Pak. Halo. Suara Pak Samuel, tolong kedengeran nggak Pak? Di-on kan suaranya. Oke. Ya. Halo, udah kedengeran Pak? Belum Pak Samuel. Belum. Sebentar Pak, saya chat aja di Zoom chat. Halo Pak Samuel. Berapa menit lagi kita? 10.20. Oke, 10.20. Masih waktu sekitar 20 menit lagi. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana sikap guru terhadap prestasi belajar siswa yang menurun, kemudian minat belajar siswa yang menurun, ini saya ada gini, pasti kita harus berempati, pasti ya, berkomunikasi, pasti, menunjukkan empati, pasti terhadap orang tua. Belum yang tadi. Masih yang Samuel, masih bahas yang tadi. Kita mungkin di situ agak ngobrol-ngobrol. Mengenai komunikasi, Pak Samuel. Nah, berkomunikasi dan menunjukkan mohon maaf,
berkomunikasi dan menunjukkan empati terhadap orang tua. Nah, ada sebuah teori bahwa berkomunikasi adalah jembatan dari empati, gitu ya. Jadi komunikasi adalah jembatan dari empati. Maksudnya apa? Maksudnya adalah komunikasi yang baik, pembawaan yang baik, gestur yang baik, mimik yang baik, kemudian dengan bahasa yang baik, itu sudah cukup untuk menunjukkan empati terhadap orang lain. Jadi, bagaimana dihubungkan dengan fenomena yang sekarang terjadi dengan guru-guru yang sering curhat ya. Saya juga ada beberapa guru yang bilang, orang tua nih marah-marah, orang tua nih komplain, orang tua nih sebenarnya nggak tahu apa yang dirasakan oleh guru. Guru juga sebenarnya pengen banget bisa mengajar seperti normal lagi, tapi apa daya, apa yang sekarang sedang terjadi sebuah tindakan untuk mencegah COVID semakin lebar lagi. Jadi berkomunikasi dengan menunjukkan empati sangat penting sekali, terutama di bahasa yang sesuai dengan Neuralink program. Apa itu Neuralink program? Bahas lagi. NLP adalah sebuah ilmu yang mengenali tata bahasa yang bisa untuk memasukkan pesan kita dengan baik kepada orang yang menerima pesan kita. Bahasanya seperti ini. Kita ingin menyuruh sesuatu, ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Kita ingin nyuruh kepada orang lain, tapi dengan bahasa yang sangat elegan dan bahasa yang sangat nyaman dengan alam bawah sadarnya. Kalau ini nanti kita akan bahas deh. Kita bahas di bagaimana caranya. Setelah ini kita akan bahas, setelah pertemuan hari ini kita akan bahas di pertemuan hari Kamis ya Pak Samuel ya. Ya benar, hari Kamis. Bagaimana strategi guru untuk meningkatkan minat belajar jarak jauh. Kita akan bahas bagaimana nanti guru bisa komunikasi dengan linguistik programnya siswa, gitu ya. Saya juga ada teori begini, Pak, ada yang bertanya seperti ini, Pak, guru kayaknya kurang komunikatif sama orang tua siswa. Pak, guru kok kayaknya kurang peduli dengan siswa. Padahal mungkin sebaliknya juga, orang tua yang kurang peduli dengan guru sendiri, orang tua yang kurang peduli dengan proses belajar anaknya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan sebuah teori bahwa, teori lucu ya, ini begini. Ini saya sudah tekan dari zaman saya kuliah. Teorinya adalah asal absen muka, gitu ya. Ini sedikit agak lucu. Asal absen muka. Jadi kalau ada rapat, yang penting titip absen ya. Absennya apa? Absen muka. Yang penting absen muka. Yang penting dilihat dulu. Yang penting kita ketam dulu. Yang penting kita bahasa kasarnya caper dulu. Gitu ya. Yang penting orang lihat kita datang dulu, hadir dulu, peduli dulu. Entah gimana batin kita, entah gimana kita, kan orang nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi yang penting adalah menunjukkan komunikasi dengan intent dulu kepada orang tua. Dan memang harus siap betul dalam menyikapi kalimat-kalimat yang negatif dari orang tua siswa. Seperti itu. Halo, Bang? Halo, Pak. Silakan lagi. Oke, slide lagi. Oke. Agak delay. Iya, Pak. Agak delay. Oke. Berusaha mencari solusi. Betul, berusaha mencari solusi. Nah, nanti solusinya itu kita akan bahas insya Allah di pertemuan kedua, ketiga, dan keempat di bulan Februari. Ya.
Jadi kalau pertemuan hari ini kita bagaimana lebih pengantar aja sih sebenarnya, lebih ke ngobrol aja, lebih ke sharing-sharing aja. Bagaimana caranya kita mencari solusi yang terbaik, kemudian nanti bisa diterapkan setelah COVID selesai, karena ilmu bukan hanya di PJJ, tapi bagaimana saya sama Mas Samuel merancang sebuah pelatihan, sebuah seminar ini untuk di luar PJJ juga ketika Bapak Ibu pertemuan nanti dengan siswanya. Jadi saya sekali membedah sebuah siklus belief system yang ada di pikiran siswa sehingga menjadikan guru sosok figur otoritas. Bukan figur otoriter ya. Kalau otoriter, wah guru sangat killer nih gitu kan, suka nyuruh gue nih. dong, Pak. Nih guru begini-begini nih, itu otoriter. Tapi kalau figur otoritas justru figur yang dituruti oleh siswanya, figur yang menjadi panutan sejati oleh siswanya. Karena berpengalaman ketika saya jadi dosen di kampus di STKP Muhammadiyah Kuningan dan di Indra Jakarta, PGRI Jakarta, Universitas PGRI Jakarta, itu selalu kayak teman sama siswa dan banyak teman-teman yang tanda kutip sampai benar-benar pengen berubah, pengen tobat dari kebiasaan-kebiasaan buruk dia. Karena saya menerapkan betul-betul teori NLP, hypnotic, dan bagaimana membongkar alam bawah sadar kita siswa melalui belief systemnya. Jadi gimana kita menanamkan ini kayak titik atau kalau di map di apa namanya itu pasang saya lupa Google Map itu ada alamat tujuan. Kita kalau sudah mengklik itu alamat tujuan di setting dengan GPS kita akan dituntun oleh GPS sampai ke tujuan. Betul ya? Betul. Bagaimana caranya guru menerapkan itu? Membuat GPS siswa, siswa yang tadinya tidak punya tujuan akan terus sampai ke tujuan. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin bulan Oktober ya Pak Sam ya? Iya, bulan Oktober nanti emang kita rancang untuk pelatihan 32 jam. Yes. Dari praktek sama pembuatan. Halo Pak Sam, nanti. Mau Halo Pak, berbicara dulu silakan. Sebentar. Ini sharingnya bagaimana nih? Apa masih berlanjut Pak? Suara kurang jelas Pak Sam. Oh berarti ini sinyalnya sini kurang bagus nih. Mungkin lagi naik turun. Tapi kedengeran nggak Pak? Suara Pak Sam, suara. Nggak ada suaranya. Sebentar. Oh suara nggak jelas ya Pak Sam. Bentar. Nah tes. Kedengeran nggak Pak? Bentar saya ganti headset dulu bentar. Barangkali bisa Pak Sam. Oh. Jadi Ibu yang kali ini adalah pengantar untuk tanggal 17 nanti di mana. Gua tes lagi Pak Sam. Tes. Nggak bisa nih. Suara jelas nggak? Suara Bapak jelas Pak. Halo Pak Sam. Halo Pak Miftah, suara saya nggak jelas ya? Halo. Dengeran juga nih Pak Sam nih. Nggak kedengeran Pak. Halo Pak Sam. Halo Pak, tes. Nah, masuk. Masuk Pak Sam. Oke, jadi tadi mungkin gara-gara share screen juga Pak, jadi mungkin suaranya keputus karena slideshow ya. Kita nggak tahu, cuman semoga besok tanggal 17 tidak ada kendala seperti ini lagi. Ntar di suara nggak kan suara, nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Sebentar Pak. Oke, silakan Mas Sam. Oke, mungkin terima kasih untuk Pak Miftah gitu kan, sudah mau memberikan sebuah materi yang luar mungkin biasa. Mungkin bisa dicat dulu maksud. Ya, mungkin kalau ada yang mendengar suara saya boleh nggak apa-apa saya ngobrol dulu sebentar, nanti biar Pak Miftah lagi yang mengambil alih.
Jadi saya berterima kasih kepada Pak Miftah yang sudah memberikan materi, dan untuk tanggal 17 nanti adalah kelanjutan materi ini, di mana strateginya guru-guru atau bagaimana Ini cara Bapak Ibu yang lain guru-guru bisa dengar suara meningkatkan. Pak Asam nggak nih? Saya nggak bisa dengar di sini. Iya, suara saya kedengaran nggak Bapak Ibu? Tes. Kalau boleh diketik dulu Bu kalau suara saya terdengar. Oh, kedengaran Pak suara saya? Dengar. Aman dua-duanya. Nggak bisa ya? Berarti ada, ini mungkin karena share screen tadi Pak. Terdengar. Coba di chat dulu Pak Sam. Bisa. Suara jelas saya dengar dari narasumber. Oke. Mungkin sudah waktunya jawab? Boleh Pak. Boleh Bu yang mau bertanya atau mau sharing pengalaman, nanti biar saya unmute. Sudah waktunya tanya jawab? Iya boleh Pak. Kita langsung ke sharing aja Pak Sam. Silakan Pak, boleh untuk tanya jawab. Kita langsung ke sharing aja. Iya Pak, iya, boleh. Nah. Oke Pak Sam, kita langsung ke sharing aja sekarang ya. Boleh Pak, silakan Pak. Masih belum terdengar Pak? Boleh Pak. Halo Pak. Halo. Oke, kedengeran. Oke. Nah, kedengeran. Tadi mungkin gangguan kali Pak ya. Ya, benar. Silakan yang mau bertanya Bapak Ibu boleh bertanya ke Pak Miftah untuk bagaimana sikap guru menanggapi omelan dari orang tua ya, atau mungkin kritikan dari orang tua. Kita sharing-sharing di sini Bapak Ibu, berbagi pengalaman. Mungkin ada sedikit dari yang bisa saya tambahkan nanti.
Sudah masuk pertanyaannya, Pak Sam? Suaranya hilang katanya malah. Loh, Suara saya hilang. suara siapa Bu yang hilang Bu? Ibu Neneng. Halo, sekarang sudah jelas? Tapi kalau menanggapi nih Pak, Ibu Safrina Muiz kan tadi kan bilang peserta didik yang membuat kecewa Pak, ketidakpedulian orang tua. Itu tanggapan Bapak bagaimana Pak? Melihat peserta didik yang malah membuat gurunya kecewa gitu. Gimana Pak menurut Bapak Pak? Dari Ibu Safrina Muiz tadi yang di atas. Oke. Tapi sebenarnya suara saya kedengeran nggak sekarang? Kedengeran Pak, kedengeran. Kalau di saya kedengeran. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi ada komentar yang bilang kecewa sama peserta didiknya. Nah, malah peserta didik yang membuat kecewa. Coba bagaimana? Malah peserta didiknya yang membuat kecewa gurunya gitu ya. Nah, karena mungkin faktor dari orang tuanya juga yang tidak peduli dengan proses pembelajaran jarak jauh anaknya. Betul ya? Bisa seperti karena masalahnya apa dulu nih? Kecewa karena apa dulu? Karena banyak sekali faktornya. Coba bentar saya unmute Ibu Safrina Muiz ya. Coba kita tanya. Beliau kan menyampaikan tadi. Ibu Safrina Muiz, saya unmute Ibu. Nih. Coba mana Ibu Safrina Muiz? Loh, kok tidak mau di-unmute? Sebentar. Gak apa-apa. Mungkin ditarik garis besarnya aja kali ya. Mungkin lagi ini kali Pak, lagi ngajar juga. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya kembali, ada yang mau sharing kah atau bagaimana? Yang ada guru-guru yang pernah dikritik sama orang tua nggak gitu kan? Mas, nilai anak saya turun gara-gara Ibu. Iya. Ngajarnya pakai web, ngajarnya pakai Zoom. Kira-kira adakah yang mau? Oh ini Ibu Safrina Muiz. Oke Ibu, coba Ibu tolong dijelaskan Ibu bagaimana malah peserta didiknya yang membuat Ibu kecewa. Baik, terima kasih Pak Samuel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, Siap, Bapak Ibu. Dan Ibu. Saya sekadar sharing saja yang saya alami selama PJJ ini. Yang membuat saya kecewa itu karena setiap kali kami mengirimkan tugas, menagih, mengingatkan, bahkan kami full 24 jam itu waktu yang kami gunakan untuk keluh kesah kami, baik dari siswa maupun orang tua, kurang begitu memedulikan apa yang kami minta. Itulah yang membuat kami kecewa, Pak. Jadi mohon solusinya bagaimana cara kami mengatasi kekecewaan tersebut. Itu saja Pak Samuel. Iya. Bapak, mohon maaf saya terlambat mengikuti Zoom. Narasumber ya. Kepada Bapak narasumber kami mohon diberikan solusi agar PJJ ini masih tetap dapat kami lanjutkan dalam keadaan lelah dan mengecewakan. Agak menyedihkan ya Pak ya kalau mendengar ya Pak ya. Coba Pak, silakan untuk dijawab. Saya sampai sedih Pak. Ternyata guru mengalami hal memang kenyataannya seperti itu. Mayoritas seperti itu. Gitu aja. Jadi begini Pak Samuel, dan tadi Bu Rusmiati ya? Bukan, Safrina Muiz, Ibu Safrina Muiz. Oke, Ibu yang tadi bertanya. Jadi begini, kalau tadi di awal kita sudah membahas tentang bagaimana sebuah pilihan di zaman sekarang, di zaman yang kita sekarang sedang lewati ini, bahwa hanya ada dua pilihan. Yang pertama, kita belajar dengan semua keterbatasan. Kita belajar dengan keterbatasan yang kita punya sekarang, baik dari segi internet, baik dari segi kurikulum, baik dari segi penugasan dan lain-lain sebagainya. Intinya sangat terbatas sekali. Atau kita tidak belajar sama sekali. Karena masa pandemi ini tidak
bisa diprediksi kapan berakhirnya. Sehingga opsi dari pemerintah pasti mengambil sebuah kebijakan yang terbaik, yaitu memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Sehingga opsi itu bisa meminimalisir kerugian. Terputus, Pak. Wah, nampaknya sinyal narasumber kita ada gangguan ya. Nah, kembali hadir. Ada apa Pak Miftah? Koneksi Mas, koneksi. Oh alah. Koneksi. Oke, Siap. sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa tidak belajar sama sekali atau belajar atau tidak belajar sama sekali karena PJJ ini. Monggo dilanjutkan, Pak. Ya. Oke, belajar atau tidak belajar sama sekali, intinya itu ya. Nah, masalahnya hal-hal teknis yang ditemui di lapangan itu banyak sekali ketidakidealan. Banyak sekali yang tidak ideal. Salah satunya tadi, siswa-siswa yang mengecewakan, siswa-siswa yang tidak mengerjakan soal-soal, siswa-siswa yang tidak mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh gurunya, terlebih orang tua si siswanya tidak mendukung. Karena menganggap ini mah cuma belajar jarak jauh. Menganggap ini mah cuma ibaratnya hanya sampingan. Ibaratnya ini mah kamu tuh libur sebenarnya dan lain sebagainya. Sehingga ketidakpedulian orang tua itu membuat banyak sekali guru-guru yang kecewa. Masalahnya, patutkah terlalu kecewa? Itu masalahnya. Iya benar. Itu nggak salah. Benar nggak Pak Samuel? Patutkah Anda semua dengan semua upaya yang sudah Anda lakukan merasa sangat terbebani dan kecewa? Atau ketika Anda sudah melakukan semuanya dengan maksimal, Anda sudah pasrahkan saja, gitu kok. Karena Anda sudah melakukan itu semua dengan sangat baik. Sehingga tidak ada lagi rasa kecewa, perasaan yang begitu sangat negatif yang mempengaruhi nanti hormon Anda, kemudian kesehatan Anda, kemudian pikiran Anda, waktu Anda untuk keluarga, dan lain sebagainya. Karena itu yang lebih penting untuk saat ini. Untuk saat ini yang lebih penting adalah bagaimana Anda terjaga kesehatannya, bagaimana siswa-siswa Anda terjaga kesehatannya. Toh nanti, kalaupun suasana sudah membaik, COVID ini sudah kembali ke asalnya, COVID ini sudah tidak lagi di Indonesia, insya Allah pembelajaran akan kembali normal, dan Anda pun akan menjadi guru seutuhnya dengan bertatap muka, bertemu langsung, berinteraksi, dan kontak fisik, seperti itu. Sehingga pembelajaran insya Allah bisa terjadi dengan maksimal. Amin. Jadi kesimpulannya adalah ketika Anda sudah melaksanakan semua aktivitas sesuai prosedur, aktivitas sesuai dengan protokol, dan ada saja yang mengecewakan Anda, ya Anda sudah tidak lagi punya kewajiban untuk merasa terbebani, seperti itu. Benar Pak. Jadi mungkin saya hanya menambahkan ya untuk ibu-ibu dan bapak yang mengajar saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan, banyak judge segala macam karena bapak ngajarnya begini, anak saya jadi begini. Nggak perlu dipikirkan Pak, karena saya juga punya keluarga atau banyak lah yang masih sekolah dan orang tuanya pun sama ya yang mengkritik guru, tapi saya bilang lihat dulu om tante ya kan, lihat nggak anaknya belajar kayak gimana gitu kan. Ya betul. Ya kan om sama tante kan tidak menjadi guru gitu kan, hanya orang tua, pure orang tua.
Coba yang double kerjanya orang tua menjadi guru, terus anaknya jelek nilainya, apa nggak semakin stres dia kan? Waduh, ya kan? Benar-benar Mas Sam. Gue orang tua dan gue guru, tapi anak gue jelek. Benar-benar. Mind blowing. Itu yang bikin nanti kecemasan berlebihan tadi. Nah iya, itu yang saya rasa orang tua itu ya mungkin pure orang tua ya. Saya berpikirnya itu adalah orang tua di mana orang tua gitu. Tidak orang tua yang mereka menjadi guru. Tapi ketika itu mereka menjadi guru, ketika nilainya turun, salah saya di mana? Betul. Aduh, ya kan? Saya mau ngomel ke guru, saya juga guru ya kan. Wah nggak bisa nih, nggak bisa. Berarti saya harus dari dulu, kitanya dulu gitu kan. Jadi saya hanya berpendapat semoga besok strategi untuk PJJ tidak ada gangguan seperti ini, dan memang strategi itu perlu disusun agar di mana anak-anak itu semakin mau ya bahwa belajar adalah belajar itu. Mau gimana pun, walaupun hanya lewat web atau lewat HP, tapi belajar adalah belajar. Betul. Dan nilai tetap adalah nilai gitu. Mutlak ya. Benar ya Pak ya, mutlak ya. Yang namanya naik kelas ya naik kelas. Tapi kalau memang tidak dasarnya naik ya mohon diterima gitu loh. Semoga besok tanggal 17. Iya, nanti insya Allah pertemuan selanjutnya ada materi khusus tentang bagaimana caranya, kata dia yang saya bilang, membuat peta, membuat peta yang seperti GPS gitu ya, membuat peta GPS untuk anak sehingga mereka auto belajar gitu, sehingga mereka punya kesadaran untuk belajar secara mandiri walaupun tidak ada pengawasan atau kurang pengawasan seperti itu. Ini Pak ada tanggapan dari nanti Ibu Rina. Kita agendakan lagi ya. Iya, ini ada tanggapan dari Ibu Rina. Gimana? PJJ masalah cukup komplit sebenarnya. Pertanyaan saya Pak Miftah, survei UNICEF harap penjelasan lagi. Bisa slide tadi diputar lagi Pak? Boleh, sebentar Pak. Ini survei UNICEF tahun 2020 bulan Juni. Nah nih. Yang tadi, ya ini dia. Berdasarkan survei UNICEF pada bulan Juni terhadap 4.016 responden dari 34 provinsi dengan rentang usia 14 sampai 24 tahun, ditemukan fakta 69% merasa bosan belajar dari rumah. Jadi hampir dibilang dari 7 dari 10 anak Indonesia dari 34 provinsi yang disurvei ini merasa bosan ketika belajar dari rumah. Gitu. Nah, dari 69% ini mengalami 2 tantangan utama nih mereka. Jadi mereka itu punya tantangan. Kenapa mereka bosan? Gitu ya. Kenapa mereka mengalami kebosanan dalam belajar? Apa sih tantangannya? Begitu. Yang tadi, Pak. Betul. Jadi mereka punya tantangan sendiri ketika PJJ. Dan 2 tantangan ini adalah 2 masalah utama gitu loh. Jadi yang pertama, karena kesulitan akses internet, 35%-nya, apalagi di daerah pelosok-pelosok yang masih sangat minim akses internet. Kemudian 38% kurang bimbingan guru. Ini yang merasa kurang bimbingan guru karena adanya faktor gap tadi. Gitu. Mungkin di pihak guru sudah merasa full bimbingan. Gitu ya, sudah menerapkan protokol, sudah menerapkan prosedur dan lain sebagainya. Tapi di pihak siswa kurang dalam bimbingan guru. Gitu. Mungkin yang mereka mau seperti tatap muka biasa. Mungkin yang mereka mau disamperin sama gurunya, kayak banyak banget contoh kasus-kasus yang guru-guru yang nyamperin anak siswa didiknya seperti itu. Jadi ini adalah dari sudut pandang siswanya, Pak. Jadi subjektivitas siswa yang merasa kurang bimbingan guru. Padahal dari pihak guru mungkin sudah full support dan bimbingannya.
mungkin saja terjadi karena kesulitan akses internet. Nah, Mungkin saja terjadi karena kesulitan akses infrastruktur. Begitu. benar. Jadi ada banyak faktor untuk menentukan responden mengatakan seperti itu. Ini bukan sepenuhnya salah guru gitu kan, bukan sepenuhnya salah Iya, infrastruktur, tapi memang karena semua keterbatasan itu ya, karena sebuah keterbatasan itu yang tidak bisa diantisipasi sebelumnya. Begitu. Karena kan siapa juga yang mau seperti ini, siapa juga yang tahu Iya, akan sangat seperti ini. mendadak sekali ya Pak ya. Seperti itu. Karena justru dengan adanya peristiwa seperti ini, COVID seperti ini, justru membuat pemerintah semakin berencana memperbaiki proses pendidikan untuk tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun-tahun ke depan, gitu ya. Iya, Pak. Jikalau seandainya nih COVID tidak Iya, ya. bisa menghilang, gitu. Siap Pak Miftah, terima kasih. Oke Pak Miftah, kebetulan Karena memang waktu juga mau hampir habis. Sebuah keniscayaan mungkin saja pembelajaran tatap muka akan digantikan dengan pembelajaran yang sifatnya virtual. Oke Pak. Terima kasih Pak Miftah atas waktunya. Semoga seminar untuk tanggal 17 tidak ada gangguan seperti ini dan Begitu, bisa Pak Sam. berjalan. Tadi ada komentar lagi apa Iya, tuh? Pak. Bisa tolong dibacakan? Ini Pak mungkin dibilang terima kasih Pak. Saya masih belum bisa menerapkan seperti apa yang Bapak sarankan karena setiap mata pelajaran terdiri atas beberapa Dengar-dengar, Pak Sam. kompetensi dasar. Kenapa? Tadi ada komentar tadi. Nah, ini Pak, sedangkan per kompetensi dasar aja sangat banyak Kak. Sangat Berapa? banyak peserta didik yang tidak mengirimkan tugas. Gak apa-apa Pak, nanti ini kita bahas Berapa? besok kali ya, nggak apa-apa. Gimana, Pak Sam? Sebentar. Suara saya nggak kedengeran ya Pak ya? Nggak kedengeran lagi. Oke. Bisa diulangi lagi? Ini katanya, terima kasih Pak, kata Ibu Safinamui, saya masih belum bisa menerapkan seperti yang Bapak sarankan karena setiap mata pelajaran terdiri atas beberapa kompetensi dasar, sedangkan per kompetensi dasar saja sangat banyak peserta didik yang tidak mengirimkan tugas. Betul. Ya, mungkin besok kita bahas ya Karena Pak ya. tadi, Apa kalau saya bikin kesimpulan seperti ini. Kesimpulannya seperti ini ya. Untuk pertanyaan tadi seperti ini. Kalau seandainya pembelajaran jarak jauh ini diterapkan dengan standar kompetensi yang diterapkan di pembelajaran tatap muka, tidak akan berjalan dengan maksimal. Karena di tatap muka itu ada 3 yang harus dilaksanakan, Halo? Ya. Halo Pak. Oh, nge-lag lagi nih. Oh iya. Karena di pembelajaran tatap muka ada 3 yang harus diberikan kepada siswa. Yang pertama, kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Betul ya. Sedangkan di pembelajaran jarak jauh, tidak bisa semuanya tercapai. Tidak mungkin tercapai. Sehingga perlu dirumuskan sebuah kurikulum yang mengacu pada pembelajaran jarak jauh, sehingga standar atensi yang dikeluarkan pun sesuai dengan pembelajaran jauh gitu. Mungkin sedang digodok oleh pemerintah saat ini. Nadiem mungkin sedang berusaha keras dengan timnya untuk mensupport pembelajaran kurikulum yang pro dengan pendidikan jarak jauh, sehingga standar kompetensinya tidak lagi mengacu pada yang saat ini diberikan oleh guru-guru. Mungkin itu solusinya. Oke, terima kasih Pak Miftah atas jawabannya. Oke, karena waktu juga sudah terlalu mepet Bapak dan Ibu, semoga besok bisa berlanjut di tanggal 17 adalah